Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa HI Unsri 2019 akan mempresentasikan materi mengenai teori dan pendekatan perbandingan politik dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori perbandingan politik. Kelompok kami terdiri dari saya, Andreas Agung Pamungkas, Dimas Virgo Sudaryanto, Muas Al-Rifki, dan Rizka Noviani. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas pendekatan dalam perbandingan politik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teori perbandingan politik. Perbandingan politik adalah aktivitas membandingkan dua atau lebih dari dua objek dengan menggunakan variabel, indikator, atau aspek tertentu dengan menggunakan kaidah atau pendekatan tertentu. Tujuan dari aktivitas ini adalah melihat persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari objek politik tersebut. Menurut Mokhtar Masud dan Colin Metz Andrew tahun 1989, perbandingan sistem politik adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem, struktur, dan kultur politik, termasuk struktur yang melingkupi kalangan elit politik dan kelompok kepentingan nasional. Studi perbandingan politik mempelajari kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, antara lain suku, bangsa, masyarakat, asosiasi, dan berbagai perserikatan. Baik, di sini saya Dimas Virgo Sudaryanto akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai teori dan pendekatan perbandingan politik. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam perbandingan politik. Dan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan utama dari perbandingan politik. Yaitu yang pertama ada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional secara historis menghubungkan antara fakta dan nilai-nilai dalam studi perbandingan politik. Pendekatan ini memfokuskan analisisnya pada struktur negara, pemilihan umum, dan partai-partai politik. Ia cenderung menggambarkan institusi-institusi tanpa mencoba memperbandingkannya, bukannya mengidentifikasi tipe-tipenya, misalnya institusi parlementer dan institusi presidensial. Selanjutnya yaitu pendekatan behavioralisme. Pendekatan behavioral atau perilaku merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan penjelasan kesimpulan dan penilaian berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan, maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang merupakan karakteristik pendekatan tradisional kontemporer. Yang ketiga yaitu pendekatan pasca behavioral. Pendekatan ini menghadapi relevansi dan tindakan di masa depan. Kredo pasca behavioral memuat banyak doktrin, yaitu 1. Substansi mendahului teknologi, sehingga masalah sosial yang mendesak lebih penting daripada investigasi. 2. Behavioralisme itu sendiri, yaitu konservatif dalam ideologi terbatas atas abstraksi pada kenyataan di saat krisis. 3. Saat mengevaluasi ilmu tidak bisa netral. Fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai, dan penyebab nilai harus dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. 4. Para intelektual harus bertanggung jawab pada masyarakatnya dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan pada peradaban, bukan sekedar menjadi teknisi yang terisolasi dan bebas dari masalah. 5. Kaum intelektual harus menggunakan ilmu pengetahuan dalam pembentukan kembali masyarakat. 6. Kaum intelektual harus memasuki tahapan perjuangan saat ini dan berpartisipasi dalam politisasi institusi profesional dan akademis. Beberapa definisi perbandingan politik dapat digambarkan seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu perbandingan adalah suatu perbedaan untuk dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan antara dua objek atau lebih. Pendekatan alternatif dalam perbandingan politik. 1. Teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori ini bermula dari reaksi ilmiah terhadap pandangan klasik Marxis tentang pembangunan di negara maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 1 teori perbandingan politik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rational choice dan institusionalisme. Nah, jadi teori pilihan rasional atau yang kita juga kenal dengan perbandingan rasional adalah kerangka kerja untuk memahami dan seringkali secara formal memodelkan perilaku sosial dan ekonomi. Premis dasar teori pilihan rasional adalah perilaku sosial agregat dihasilkan dari perilaku aktor individu yang masing-masing membuat keputusan
yang masing-masing membuat keputusan. Teori ini juga berfokus pada penentu pilihan individu. Teori pilihan rasional kemudian mengasumsikan bahwa individu memiliki preferensi di antara alternatif pilihan yang tersedia, yang mana preferensi ini diasumsikan lengkap, mengatakan mana dari dua alternatif yang mereka anggap lebih disukai atau tidak disukai. Nah, jadi teori ini menyangkut probabilitas peristiwa dan potensi biaya dan manfaat dalam menentukan preferensi dan tindakan secara konsisten dalam memilih pilihan tindakan terbaik yang ditentukan oleh diri sendiri. Dan materi yang kedua yaitu teori rezim berpendapat bahwa sistem internasional dalam praktiknya tidak anarkis, namun memiliki struktur tersirat atau tersurat yang menentukan perilaku negara dalam sistem. Rezim adalah lembaga atau aturan yang menentukan proses pembuatan peraturan di panggung internasional. Nah, lembaga sering disamakan dengan rezim. Menurut Krasner, rezim adalah serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan. Ada 4 jawaban untuk pernyataan tersebut. Yang pertama, rezim merancang pilihan, rezim memberi insentif, rezim menyebarkan kekuasaan, dan rezim menentukan identitas dan peran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.